warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Antaya dengan NPM 073824110444. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya di mana untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bahan gali industri. Langsung saja, materi yang saya ambil yaitu pentingnya bahan gali industri terhadap kehidupan sehari-hari. Apa itu bahan gali industri? Bahan gali industri merujuk pada unsur kimia, mineral, dan biji yang memiliki nilai ekonomis signifikan dan digunakan secara luas sebagai bahan baku utama dalam berbagai sektor industri. Berbeda dengan bahan gali energi seperti batu bara, minyak bumi, atau logam mulia. Fokus utamanya adalah pada aplikasi non-energi dan non-logam berharga. Contoh umumnya meliputi batu kapur, pasir kuarsa, kaolin, dolomit, feldspar, dan mineral kritis lainnya seperti silikon, panel, dan tembaga. Material-material ini menjadi komponen esensial dalam pembuatan beragam produk, mulai dari semen untuk konstruksi, baja untuk infrastruktur dan kendaraan, panel surya untuk energi terbarukan, pupuk untuk pertanian, hingga berbagai produk industri modern lainnya yang digunakan setiap hari. Peran vital bahan gali industri dalam kehidupan. Bahan gali industri adalah pilar tak terlihat yang menopang kehidupan modern kita, memberikan kontribusi mendasar dalam berbagai sektor. Yang pertama yaitu fondasi infrastruktur. Semen yang bahan bakunya berasal dari batu kapur dan teras adalah material dasar dalam setiap proyek pembangunan. Dari gedung pencakar laut hingga rumah sederhana, dari jembatan kokoh hingga jalan raya mulus, semuanya membutuhkan semen. Tanpa bahan galian ini, pembangunan infrastruktur modern akan terhenti. Yang kedua, transisi energi bersih. Dalam upaya global menuju energi berkelanjutan, silikon menjadi komponen inti dalam panel surya, mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sementara itu, tembaga sangat penting untuk kabel dan komponen elektrik pada kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Ketersediaan bahan gali ini mendukung penuh transmisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, ketahanan pangan. Sektor pertanian juga sangat bergantung pada bahan gali industri. Zeolit misalnya digunakan sebagai pembenda tanah yang efektif, meningkatkan kualitas dan kesuburan lahan pertanian. Penggunaan zeolit dapat secara signifikan meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi kebutuhan atau pupuk kimia sintesis, berkontribusi pada pertanian yang lebih berkelanjutan. Tantangan pengolahan dan pemanfaatan. Meskipun Indonesia memiliki potensi bahan gali industri yang melimpah, ada beberapa tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Yang pertama yaitu keterbatasan industri hilir. Industri pengolahan bahan galian di tingkat hilir masih sangat terbatas. Sebagian besar mentah diekspor sehingga nilai tambah ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri menjadi hilang. Yang kedua yaitu kesenjangan kualitas atau IKM. Banyak industri kecil dan menengah atau IKM yang bergerak di sektor pengolahan bahan galian belum mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh industri besar. Ini menyebabkan ketergantungan pada produk impor. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Pengolahan pertambangan dan pengolahan yang kurang tepat seringkali menimbulkan masalah lingkungan serius seperti kerusakan ekosistem, polusi air dan udara, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Lanjut, strategi meningkatkan nilai tambah dan manfaat. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlakukan strategis komprehensif yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dan berkelanjutan. Beberapa langkah meliputi. Yang pertama, pengembangan teknologi pengolahan IKM. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan yang sederhana, efisien dan terjangkau untuk IKM. Ini akan memungkinkan IKM untuk memproses bahan galian menjadi produk setengah jadi atau jadi dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, hilirisasi produk olahan. Mendorong investasi dan pengembangan industri hilir untuk mengolah bahan galian menjadi produk bernilai bertambah tinggi. Misalnya dari pasir kuarsa menjadi produk kaca khusus atau semikonduktor. Yang ketiga, mendukung kebijakan mineral kritis. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan seperti Perpres nomor yang mendukung percepatan pengembangan mineral kritis untuk energi terbarukan ini, termasuk insentif investasi, kemudahan perizinan, dan dukungan riset. Yang keempat yaitu kemitraan strategis. Membangun kemitraan antara pemerintah, industri besar, IKM, akademis, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dampak ekonomi dan sosial.
Optimalisasi pengolahan bahan industri membawa dampak positif yang luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja. Pengembangan industri pengolahan hilir akan membuka banyak lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, dari sektor pertambangan, pengolahan, hingga distribusi. Ini akan mengurangi angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan pendapatan kerja. Dengan adanya aktivitas industri pengolahan, penerimaan pajak dan royalti daerah akan meningkatkan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan praktik pertambangan dan pengelolaan yang berkelanjutan, bahan industri dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup konservasi sumber daya alam dan minimalisasi dampak lingkungan. Yang keempat yaitu pengurangan impor. Hilirisasi dan peningkatan produksi dalam negeri akan mengurangi ketergantungan pada produk impor, sehingga menghemat devisa negara dan memperkuat kemandirian industri nasional. Baik, kesimpulan yang saya ambil yaitu dapat disimpulkan bahwa bahan industri merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Dari pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, energi bersih, hingga peningkatan ketahanan pangan, perannya sangatlah krusial. Optimalisasi pengolahan dan pengembangan teknologi pengolahan menjadi kunci utama untuk memaksimalkan manfaat ekonomis dan sosial dari kekayaan alam. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok global untuk bahan industri. Mari bersama-sama mendukung pengembangan sektor ini demi terciptanya masa depan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.